wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Superstring 39, tempat berbagi pengetahuan yang bermanfaat insya Allah. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas terkait dengan bagaimana kita melihat bagian yang kelima, yaitu apa syarat kita bisa melihat. Oke, langsung saja. Pada bagian sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan bagaimana proses kita melihat warna ya pada bagian 4 yang lalu. Nah, ini masih ada kaitannya juga. Syarat yang pertama, kita bisa melihat benda-benda. Yang pertama itu harus ada sumber cahayanya. Ya, tentu saja kita ketahui bersama pada saat tidak ada sumber cahaya, ya, maka kita tidak akan bisa melihat apapun di sekitar kita. Ya, misalkan kita dalam sebuah ruangan yang tertutup, yang tidak ada sumber cahaya di sana, maka kita tidak bisa melihat benda apapun. Nah, yang kedua, jelas harus ada objek yang akan kita lihat, ya. Seperti bagian yang keempat lalu, kita bisa melihat warna benda, ya, pada saat benda itu memantulkan warna tertentu, ya, panjang gelombang tertentu yang menuju mata kita. Nah, begitu juga secara umum, kita bisa melihat benda kalau ada benda yang memantulkan cahaya, ya. Tentunya benda yang kita maksud di sini adalah benda yang bisa memantulkan sebagian atau seluruh cahaya yang mengenai benda tersebut. Apakah ada benda yang tidak bisa memantulkan cahaya? Ada, ya, tetapi jauh di luar angkasa sana, ya, yang para ilmuwan astronomi menyebutnya sebagai benda hitam. Benda tersebut sama sekali tidak bisa memantulkan cahaya, bahkan menyerap semua cahaya yang datang kepadanya. Nah, itu kita tidak bisa lihat, ya. Namun kita bisa memprediksi keberadaan benda tersebut dengan melihat benda-benda yang ada atau benda-benda angkasa yang di sekelilingnya yang terlihat, ya. Seperti contohnya misalkan begini, pada saat kita melihat sebuah atau seseorang yang di dalam sebuah ruangan yang gelap, ya, yang hanya ada sedikit sekali cahaya, ya, ada seseorang yang berpakaian putih sehingga memantulkan sedikit cahaya, dan dia sedang bersama dengan seseorang yang memakai pakaian hitam seluruhnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, maka kita bisa memprediksi keberadaan orang yang berpakaian hitam itu walaupun kita tidak bisa melihatnya dengan melihat orang yang berpakaian putih tadi. Bagaimana orang tadi berpakaian putih berinteraksi dengan orang yang berpakaian hitam tadi. Ya, itu sekilas terkait dengan benda. Contoh lain untuk mendeteksi benda hitam adalah pada saat pengamat luar angkasa mengamati benda-benda langit yang terhalang, maka bagian yang terhalang itu kemungkinan ada benda hitamnya di sana. Sedikit tambahan saja. Benda hitam, ya. Tadi syarat yang pertama ada sumber cahaya, yang kedua adalah ada benda yang bisa memantulkan sebagian atau seluruh cahaya yang datang kepadanya, walaupun secara teori tidak ada benda yang bisa memantulkan cahaya secara sempurna 100%. Bahkan cermin sekalipun, ya, cermin yang paling mengkilat sekalipun, pasti ada sedikit energi cahaya yang diserap oleh benda tersebut. Nah, yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah kita memiliki mata yang berfungsi dengan baik. Tentunya ada beberapa orang, di antaranya kita harus bersyukur kepada Allah, kita masih memiliki mata yang bisa melihat. Ada orang yang memiliki mata tapi tidak berfungsi dengan baik, ya. Maka orang tersebut tidak akan bisa melihat, ya. Jadi syarat yang ketiga adalah harus ada mata yang bisa berfungsi dengan baik, ya. Nah, seperti yang telah kita bahas sebelumnya, ada interpretasi yang diterjemahkan oleh otak. Nah, jadi ini syarat tambahan, ya. Yang keempat, orang itu harus memiliki otak yang bekerja dengan baik, khususnya syaraf-syaraf yang terhubung antara mata dengan otak. Nah, itu yang bisa kita bahas untuk kesempatan kali ini, ya. Semoga bermanfaat. Syukran wa jazakumullah khair. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.